Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Menyangkut konsolidasi APBDes di Kabupaten Sukabumi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terutama menyangkut kepada pengelolaan keuangan desa, kami di Kabupaten Sukabumi sudah memulai konsepnya itu dari tahun 2017 dengan mempersiapkan berbagai hal yang menyangkut kepada apa yang nantinya dilaksanakan di dalam pelaksanaan roda pemerintahan desa. Jadi konsep smart governance, kemudian smart branding, kemudian smart economy, smart living, dan smart people serta smart environment itu kami mulai dari 2017. Dari situlah bahwa persiapan kepada smart village-nya, bahwa bagaimana kami mempersiapkan sumber daya manusia, pelaksana dan penerima manfaat smart village ini, mempersiapkan sumber daya anggaran, mempersiapkan daya tata kelolanya. Persiapan smart village ini juga dilaksanakan dari infrastrukturnya. Bagaimana pembangunan, slide berikutnya, bagaimana pembangunan infrastruktur pendukung smart village ini yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital, infrastruktur sosial untuk kepentingan umum. Kemudian yang ketiganya, bagaimana kami mempersiapkan superstrukturnya, dari penyiapan kebijakan dan atau peraturan daerah, kelembagaan, tata pelaksana pembangunan smart village ini. Selanjutnya menyangkut layanan smart village, ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama menyangkut aplikasi Siskudes online ini, kemudian aplikasi transaksi non tunai, kemudian aplikasi penyaluran anggaran desa secara online, kemudian e-siltap, kemudian Sipangarsa, sistem informasi penilaian kinerja pengelolaan keuangan desa, dan ACE desa. Kemudian infrastruktur TIK-nya juga dilakukan dalam rangka bagaimana kita bekerja sama atau nyambung dengan BJB, Bank Jabar Banten, Provinsi Jawa Barat. Kemudian pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia juga kami lakukan melalui pelatihan TIK bagi aparatur desa dan masyarakat. Literasi digital, kemudian digital public relation, networking, programming, dan desain grafis dan sebagainya. Itu dalam rangka bagaimana mempersiapkan layanan smart village ini. Di samping juga pada akhirnya bagaimana kami juga melakukan studi dan kajian, melakukan penyusunan master plan e-government, village, kemudian cetak biru dan sebagainya. Selanjutnya pengelolaan keuangan dan aset desa itu di kami sudah dari tahun sudah berbasis aplikasi. Yang pertama Siskudes ini sudah diperbukkan berdasarkan Perbuk nomor 78 tahun 2018 dan diperbaharui lagi dengan Perbuk nomor 10 2020. Kemudian ada yang namanya juga Sitanti, Sistem Informasi Transaksi Non Tunai. Sitanti ini berdasarkan Perbuk nomor 92 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Kemudian ada yang namanya e-siltap, elektronik penyaluran penghasilan tetap. Ini berdasarkan Perbuk nomor 104 tahun 2019 tentang penghasilan tetap dan tunjangan termasuk untuk BPD. Kemudian yang selanjutnya ada Sipangarsa, yaitu Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. Ini berdasarkan Perbuk nomor 40 tahun 2020. Dan terakhir adalah Sipedo, yaitu Sistem Informasi Penyaluran Desa Online
berdasarkan Perbup 103 dan 104 tahun 2020 tentang penyaluran dana desa DD dan ADD. Ini merupakan dasar dari pelaksanaan keseluruhan dari aplikasi, walaupun kita juga tahun sekarang termasuk mengeluarkan kembali satu aplikasi, yaitu aplikasi Si Cantik Berjasa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di tingkat desa. Untuk aplikasi Si Cantik Berjasa ini kami baru melakukan sosialisasi karena baru disusun pada tahun 2021 ini. Tampilan selanjutnya tampilan dari Siskudes sistem keuangan desa seperti ini. Jadi ini mudah karena Siskudes online ini mudah untuk diakses karena dimanapun, karena berbasis cloud, kemudian datanya yang terintegrasi dan terkompilasi serta real time, dan kemudian mudah dalam pemeliharaan. Ini kami lakukan semuanya dalam rangka bagaimana memberikan kemudahan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Slide selanjutnya, proses implementasi Siskudes online ini diawali dari tahun 2016. Slide selanjutnya, jadi proses implementasi Siskudes ini diawali dari tahun 2016 dengan pada saat itu melalui uji coba penerapan Siskudes online Kabupaten Sukabumi, kemudian proses pengendalian aplikasi kepada pemerintah desa dan kecamatan. Tahun 2017 kami mulai dengan penerapan pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Juga dilakukan penegasan bahwa kewajiban pemerintah desa menggunakan aplikasi Siskudes ini berdasarkan Perbup nomor 98 tahun 2016. Kemudian di tahun 2018 kami melakukan penegasan kembali, yaitu bahwa kewajiban seluruh pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi Siskudes ini dan kewajiban penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus dilakukan dengan menggunakan aplikasi Siskudes. Dan tahun 2019 itu seluruh desa sudah menggunakan aplikasi Siskudes P2.0. Dan kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penatausahaan, kemudian penganggaran dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Slide selanjutnya, proses implementasi Siskudes online itu Siskudes, dan pada saat itu kami target di 2019 Siskudes adalah dalam rangka pengelolaan keuangan pemerintah desa menerapkan Siskudes pada semua pemerintahan desa, dan target 2019 pada saat itu adalah bahwa pengelolaan keuangan pemerintah desa menggunakan aplikasi Siskudes 100%. Walaupun pada akhirnya dari tahun 2016 sampai dengan 2019 tahapan-tahapan yang dilakukan atau target yang dicapai melalui implementasi Siskudes ini, sebagaimana tergambar bahwa implementasi Siskudes tahun 2016 awalnya hanya berjumlah 357 desa dari 381 desa. Itu persentasenya 93,70%. Tahun 2017 dari 357 desa meningkat menjadi 377 desa. Persentasenya 98,95%. Dan tahun 2018 itu jumlah desa yang menggunakan Siskudes adalah 380 desa. Jadi persentasenya 99,74%. Dan tahun 2019 itu seluruh desa alhamdulillah sudah menggunakan mengimplementasikan Siskudes ini.
381 desa. Kemudian untuk desa yang menginput APBDes atau APB desa tahun 2016 itu baru 25 desa dari 381 desa, presentasinya 6,56%, dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2019 seluruh desa di Kabupaten Sukabumi itu sudah menggunakan atau sudah menginput APBDes-nya melalui si Skudes ini. Dan untuk yang poin yang ketiga, jumlah desa yang menggunakan si Skudes dalam laporan keuangan tahun 2016 baru 3 desa, tetapi alhamdulillah sampai dengan tahun 2019 sudah seluruh desa di Kabupaten Sukabumi 381 desa sudah menggunakan si Skudes. Kemudian selanjutnya di kami pun ada yang namanya sistem informasi transaksi non tunai atau disingkat disebut dengan SITANTI. Ini merupakan alat bantu dalam rangka bagaimana melalui implementasi Skudes ini diupayakan juga menggunakan atau melakukan transaksi secara non tunai. Ya, mangga. Ya. Itu dan ini SITANTI ini sudah nyambung atau terkonek dengan internet banking corporate atau sistem yang ada di BJB. Jadi sudah nyambung dengan Bank Jabar Banten. Kemudian untuk slide selanjutnya, roadmap pelaksanaan transaksi non tunai ini itu kami baru diawali di bulan September 2019 dan sampai dengan hari ini alhamdulillah dari mulai bulan Maret 2020 itu pelaksanaan SITANTI atau sistem transaksi non tunai itu sudah dilaksanakan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kemudian untuk konsolidasi APBDes di Kabupaten Sukabumi pasca penerapan transaksi non tunai dari selanjutnya konsolidasi APBDes, jadi sistem Skudes online tetapi data transaksi terlambat, tetapi sekarang seluruh transaksi dicatat terlebih dahulu melalui Skudes. Jadi awalnya Skudes online ini tetapi data transaksi terlambat diinput sebelum diberlakukannya SITANTI. Kemudian setelah diberlakukannya SITANTI, seluruh transaksi dicatat terlebih dahulu di dalam Skudes. Kemudian untuk laporan semi real time itu ada beberapa yang agak terlambat, tetapi setelah dilaksanakan transaksi non tunai, seluruh laporan itu sudah tercatat, terdata, termasuk belanja secara real time. Kemudian untuk selanjutnya ini informasi yang tercantum di dalam dashboard si Skudes dan laporan konsolidasi. Terus saja executive information sistemnya itu seperti ini sudah tercatat. Kemudian realisasi belanja desa juga ini untuk tahun 2020 juga tercatat seperti ini. Jadi sudah semua laporan menyangkut keuangan itu sudah tercatat. Dashboardnya selanjutnya ini sudah terintegrasi semuanya. Contohnya di dashboard yang realisasi pendapatan tahun 2021. Ini sudah tercatat keseluruhan termasuk fees pendapatannya. Selanjutnya nah ini jadi alhamdulillah bahwa di Kabupaten Sukabumi seluruh pengelolaan keuangan desa kami sudah memberikan kemudahan dengan berbagai sistem, dan ini dalam rangka bagaimana juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh desa, baik
anggaran yang yang ada atau anggaran yang dikucurkan dari APBD, dari APBN, dari APBD, termasuk dari pendapatan asli desanya itu sendiri. Dan sekali lagi, dan ini pun pada akhirnya termasuk tahun sekarang ada satu yang tadi saya sampaikan, ada satu sistem lagi yang memberikan kemudahan kepada desa untuk bagaimana melaksanakan kegiatan yang sudah tercantum di dalam APBDes melalui sistem, yaitu sistem pencatatan elektronik pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Kami singkat menjadi Si Cantik Berjasa. Ini dalam rangka bagaimana kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh desa ini berjalan sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa. Walaupun sebetulnya belum ada atau menit lagi yang mengatur, tetapi kami sudah melakukan. Itu saja mungkin, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.